أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita di mana kita masih membahas terkait bab pelaku ya keadaan pelaku maksiat dari kalangan orang-orang beriman ya di hari kiamat kelak. Ya, jadi itu yang kita bahas di mana pada kesempatan yang lalu ya pada bulan yang lalu kita sudah membahas terkait keadaan orang beriman yang enggan menunaikan zakatnya. Yaitu yang pertama yang kita bahas. Kemudian orang-orang beriman yang ada kesombongan ya dalam hatinya yang mutakabbir. Dia sombong, itu bagaimana keadaannya sudah kita bahas. Kemudian kita juga sudah membahas terkait tentang dosa-dosa yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak yang berbicara pelakunya dan tidak akan menyucikan ini mereka. Nah, pada poin yang keempat yaitu apa yang akan kita bahas yaitu tentang keadaan orang-orang yang beriman yang mana dia al-asriya'u al-muna'amun. Al-asriya al-muna'amun yaitu orang yang banyak hartanya. Al-asriya ini orang yang banyak hartanya wal muna'amun dan senantiasa mendapatkan kenikmatan di dunia. Ya, ini keadaan orang-orang yang banyak hartanya, yakni orang kaya dan dia mendapatkan banyak kenikmatan. Alladzina yarkanuna ila dunya. Dikatakan oleh muallif, ini alladzina yarkanuna ila dunya, orang-orang yang yarkan. Ya, dia itu sangat-sangat senang ya di dunia wa yatnuna ilaiha dan merasa tentram. Itu di dunia karena enggak mendapatkan permasalahan ya, jarang mendapatkan kesulitan, jangan mendapatkan musibah wa yuksiruna minat tamattu binaimiha dan orang-orang yang senantiasa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yudayyaku alaihim yaumal qiyamah. Dia akan merasa sempit nanti yakni pada hari kiamat kelak. Jadi kenapa demikian? Itu jangan ini dulu ya, jangan khawatir ya bagi orang-orang yang kaya, itu ada sebabnya. Ya faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya nabi kita itu pernah mengabarkan bahwa annalladzi yuksiru sab'ahu fid dunya, orang yang banyak merasa kenyang ya, senantiasa kenyang di dunia, yatulu ju'uhu yaumal qiyamah, maka nanti pada hari kiamat kelak itu dia akan lama rasa laparnya pada hari kiamat kelak. Fa fi Sunan Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Mustadrak Al-Hakim. Ya dalam Sunan Tirmidzi
dalam Sunan Ibnu Majah dan juga dalam Mustadraknya Imam Hakim, anna Rasulullah qala li ahadi ashabihi. Ya, bahwasanya Nabi pernah berkata kepada salah seorang, yakni sahabatnya, kuffa anna jusha'aka. Jadi ada sahabat kalau tidak salah namanya Abu Juhaifah. Ya, dia itu sedang atau setelah dia memakan roti gandum, ya, sangat kenyang sekali. Ya, dia makan roti tersebut dengan banyak dan merasa kenyang, kemudian datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ini Abu Juhaifah ini dia sendawa, Pak. Ya, dia sendawa. Kemudian ketika mendengar hal tersebut, ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kuffa anna jusha'ak. Ya, tahan ya sendawamu. Ini menunjukkan bahwasanya hendaknya ya ketika seorang dalam majelis itu menjaga adab majelis, ya jangan sampai ya dia bersendawa kemudian didengar oleh semua orang. Kalau bisa ditahan sendawanya. Fa inna, ya setelah dikatakan demikian, kufa anna jusa'ak, tahan yani sendawamu. Fa inna aktsarahum syaba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Sesungguhnya ya orang yang sering merasa kenyang di dunia, maka nanti dia akan lama merasa lapar pada hari kiamat, yakni kelak. Nah, dari hadis ini ya kita bisa simpulkan bahwasanya hendaknya ya bagi orang-orang beriman itu kalau makan itu jangan sampai terlalu kenyang, Pak. Ya, bukan berarti tidak boleh kenyang, tapi ketika sudah tidak mendapati tempat ya makanan di perut kita ini, ya jangan kita tambah lagi. Ya. Kenapa demikian? Ya karena sejatinya yang namanya kenyang itu dibolehkan dalam Islam. Ya, hal ini sebagaimana dalam hadis yang sangat panjang kisah tentang Ummu Sulaim ya sama Abu Thalha. Ya, kisahnya waktu itu Abu Thalha ketika mendengar suara Rasulullah itu lemah, ya, kecil suaranya, datang langsung ke istrinya, dikatakan aku mendengar ya suara Rasulullah itu sangat lirih, sangat kecil, ya, dan aku tahu beliau itu sedang yakni lapar. Jadi para sahabat ini ya terkadang dia benar-benar mengetahui keadaan nabinya itu sedang dalam kondisi lapar. Ya, kemudian datang ke rumah bertanya yakni kepada istrinya, hal indaka yakni syai' minat ta'am, yakni apakah engkau memiliki ya suatu makanan. Kemudian Ummu Sulaim itu mengambil roti ya di dapurnya, kemudian roti tersebut dibungkus ya dengan kain, ya kemudian mengutus ya seseorang ya untuk mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah melihat yakni arsalaka yakni Abu Thalha, apakah yang mengutusmu untuk datang ke sini itu adalah Abu Thalha. Di sini Rasulullah mengetahui ya juga keadaan sahabatnya, bagaimana perhatian mereka dengan nabinya. Ya, kemudian na'am, ya dia katakan ya, saya diutus oleh Abu Thalha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan yakni para jamaah ya semuanya, ya orang-orang yang hadir dalam majelis beliau, kumu, yakni berdirilah kalian, kita akan pergi ke tempatnya Abu Thalha. Ya, ketika datang ya banyak orang, kalau tidak salah 80 orang jumlahnya itu kaget, ini apa Abu Thalha kepada Ummu Sulaim. Ya kenapa? 80 orang yang datang, bukan hanya Rasulullah. Apakah engkau punya makanan untuk 80 orang ini? Ya, apa dikatakan istrinya? Ya luar biasa. Yani wallahu taala yani a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang Maha mengetahui. Ya, kemudian Rasulullah ketika mengetahui hal tersebut kemudian datang yakni ke Ummu Sulaim, apa yang kau miliki? Maka dikatakan oleh Ummu Sulaim, ini roti yang sudah aku bungkus untuk wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku punya minyak samin. Ya, kemudian disuruh keluarkan yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berdoa. Ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian disuruh 10 orang, Pak. Yaitu masuk terlebih dahulu, kemudian makan dari roti tersebut,
ya, setelah mereka hatta syabi'u, dalam sebuah hadis itu dikatakan hatta syabi'u, yani fa'dzan li asharah, ya izinkan 10 orang untuk masuk, ya, fa'akalu hatta syaba'u, maka mereka pun makan sampai mereka merasa kenyang. Ya, kemudian keluar 10 orang lagi masuk, begitu seterusnya, ya, dan itu mencukupi. Nah, di sini diantara mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadikan makanan yang sedikit itu memiliki keberkahan dan cukup untuk banyak manusia. Tapi kita jangan coba-coba, Pak, ya. Ya, jangan coba-coba. Kalau kita udah mengeluarkan uang saja, ya nggak masalah. Jangan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu mukjizatnya yang dibeli beliau. Nah, di sini intinya saya ingin sampaikan bahwasanya rasa kenyang itu dibenarkan. Yang dibolehkan dalam Islam, katanya dalam hadis, fa'akalu hatta syabi'u. Mereka makan ya sampai mereka kenyang. Yang tidak dibenarkan itu adalah kita makan sampai benar-benar kenyang, masih memasukkan makanan lagi. Itu namanya syaraf. Apalagi, Pak, sampai makanan itu terbuang. Ya, ini kita sudah kenyang, nggak mau membuang makanan, itu kita makan. Itu dinamakan syaraf. Itu dinamakan mubazir, karena terlalu kenyang kemudian kita makan, itu mubazir, apalagi ya kita buang makanan tersebut. Nah, ini namanya tabzir yang tidak dibenarkan dalam Islam. Orang-orang seperti inilah ya yang nanti pada hari kiamat itu dia akan panjang lama sekali akan merasa lapar pada hari kiamat kelak, ya, karena dia sudah merasa kenyang di dunia. Yaitu inti dari yang hadis pertama. Kemudian selanjutnya dikatakan kama akhbara anna ashabal mal al-katsir wal mata' ad-dunyawi al-wasi' yakununa aqall an-nas ajran yaumal qiyamah. Sesungguhnya ya orang-orang yang banyak memiliki harta, kemudian memiliki al-mata' ad-dunyawi, ya kesenangan duniawi seperti mobil, yakni motor dan yang lain sebagainya, maka mereka lah orang-orang yang sangat sedikit pahalanya pada hari kiamat kelak. Malam yakunu qad badzalu amwalahum fi subulil khairat. Ya, kalau dia tidak banyak melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Itulah orang-orang yang sangat sedikit pahalanya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari Abu Dzar qala innal muktsirina humul mukilluna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang banyak memiliki harta, al-muksirin, humul aqallun yaumal qiyamah. Mereka lah yang paling sedikit pada hari kiamat. Maksudnya sedikit pahalanya pada hari kiamat illa. Nah, perhatikan, ada istisna, ada pengecualian. Kalau pengecualian dalam bahasa Arab dan dalam bahasa kita juga itu jumlahnya sedikit, Pak, ya. Pasti jumlahnya sedikit. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusrin. Ya, demi masa sesungguhnya seluruh manusia lafi khusrin, ya benar-benar berada dalam kerugian illa, ya kecuali yang namanya pengecualian itu pasti sedikit. Makanya ada doa yang salah seorang sahabat itu di Ka'bah itu berdoa, Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikanlah aku golongan orang-orang yang sedikit. Maksudnya apa? Banyak sedikit ini. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, sedikit pengecualian. Semua manusia itu banyak dalam kerugian kecuali. Nah, di sini dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya orang-orang yang banyak harta, yaitu yang paling sedikit, ya kebaikannya di hari kiamat, kecuali illa dikatakan oleh Rasulullah man a'tahu Allahu ta'ala khairan, yaitu orang-orang yang Allah berikan dia harta, fanafaha fihi biyaminihi wa shimalihi, kemudian dia menginfakkan yakni hartanya dengan tangan kanannya, dengan tangan kirinya, itu maksudnya ke seluruh kebaikan yang dia lihat itu diinfakkan hartanya, wa baina yadayhi wa waraihi, dan di depan dan di belakangnya. Ya, intinya seluruh kebaikan yang dia dapati, mau dia ke kanan, mau dia ke kiri, mau dia ke depan, mau ke belakang, itu dia berikan, infakkan hartanya di tempat tersebut, wa amila fihi khairan,
kemudian dia banyak melakukan kebaikan dengan hartanya, dia sering pergi haji, ya dia sering pergi umrah, ya dia sering pergi untuk memberi makan anak-anak yatim misalnya, ya dia bangun ini panti asuhan, ya dia bangun sekolah-sekolah, dia bangun masjid wa amila fihi khairan. Yaitu dia pergunakan hartanya itu untuk melakukan kebaikan. Ini orang-orang yang tidak sedikit yang kebaikannya. Bahkan inilah orang-orang yang banyak kebaikannya. Ya intinya bahwasanya dalam hadis ini ya seorang yang banyak memiliki harta itu dianjurkan untuk juga banyak melakukan kebaikan dengan hartanya. Ya oleh karena inilah yang menjadikan orang-orang miskin itu merasa kalah ya dengan orang-orang kaya dalam sedekah, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis, orang-orang miskin datang kepada Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya ini betul-betul banyak melakukan kebaikan. Ya. Kemudian Rasulullah ini tahu nih, bertanya nih orang-orang yang tidak punya. Kemudian dikatakan, bukankah engkau juga bisa melakukan banyak kebaikan? Fi kulli tasbihatin shadaqah. Ya setiap tasbih yang engkau lakukan merupakan sedekah, sampai terus hadis-hadisnya. Ya setiap zikir itu merupakan sedekah, lakukan. Ya seperti itu. Maksudnya apa? Rasulullah itu memerintahkan mereka untuk berlomba-lomba dengan orang baik tersebut dengan melakukan amal soleh. Ya, kemudian dikatakan kan terakhir, ya mereka banyak bersedekah ya Rasulullah, sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Apa terakhir jawabannya? Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya sudah, ya engkau terima saja. Ya jadi di sini intinya bahwasanya orang yang banyak hartanya itu apabila dia tidak imbangi ya dengan banyak melakukan kebaikan dengan hartanya, maka dialah nanti orang-orang yang sedikit yakni balasan pahalanya. Kenapa demikian, Pak? Ya satu ini disebutkan di sini waqillatul hasanatu akhiruhum. Karena dia sedikit memiliki kebaikan, ya karena orang kalau sudah sibuk dengan hartanya, maka dia akan banyak lupa untuk melakukan ibadah. Ya misalnya sedang transaksi ya 1M atau 2M ada azan ya. Ya biasanya itu kalau azannya sholat zuhur biasanya tinggalan tuh 4 rakaat sholat sunnahnya sebelum zuhur. Ntar dulu ini 2M ini ntar kita ngobrol dulu ini nih. Yang ngobrol sudah qomat ya baru datang biasanya ke masjid, itu biasanya ya seperti tidak semua cuman kebanyakan. Ya ini manusia itu seperti itu, dia lebih mengutamakan dunianya dibandingkan yakni amalan ibadah, apalagi ibadah-ibadah tersebut ibadah-ibadah sunnah. Nah, karena yakni orang-orang kaya itu sedikit kebaikannya, itulah menjadikan dia nanti diakhirkan. Yang pada hari kiamat, orang kaya itu nanti hisabnya itu tentunya akan lebih panjang daripada hisab orang-orang yang tidak memiliki harta. Ini bukan berarti saya mengajak kita semuanya tidak memiliki harta, tidak. Tapi seperti itulah yang kebanyakan manusia. Dan seperti itulah faktanya nanti di akhirat kelak. Ya semakin banyak harta kita tentu hisabnya itu semakin banyak. Ya dari mana engkau mendapatkan ini? Ya harta ini. Dari mana engkau mendapatkan rezeki ini? Kemana engkau infakkan ini harta tersebut? Semakin banyak pertanyaannya. Orang tidak punya ya sudah. Ya nggak punya nggak akan ditanya. Nah karena dia tidak ditanya, banyak timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya, maka dia segera untuk masuk ke dalam surga. Adapun orang-orang kaya itu dia diakhirkan. Makanya dikatakan tu akhiruhum. Ya, sedikitnya kebaikan yang kita lakukan itu akan mengakhirkan kita wa taj'al al-akharina yataqaddamunahum, dan menjadikan orang lain itu didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di dunia. Makanya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, al-aktsaruna humul asfaluna yaumal qiyamah. Yani orang yang banyak hartanya, ya orang yang kaya raya, itu dialah yang paling akhir di hari kiamat kelak. Maksudnya paling akhir nanti masuk ke surga. Yani illa man qala bil mali hakadha wa hakadha wa kasbuhu thayyib. Ya kecuali yani orang-orang yang dia dengan hartanya itu menginfakkan, yang qala hakadha maksudnya menginfakkan, yakni hartanya, memberikan hartanya wa kasbuhu thayyib, dan penghasilannya itu dari hal-hal yang halal ya, yang bersih. Nah itulah
Ini keadaan, yakni orang-orang kaya. Jadi intinya bahwasanya orang kaya yang sedikit mendapatkan kebaikan dan akhir masuk dalam surga adalah orang-orang kaya, orang-orang yang sering mendapatkan kenikmatan dan dia lupa. Ini akan nikmat tersebut datangnya dari Allah sehingga dia harus banyak melakukan kebaikan dengan kenikmatan tersebut. Inilah ini orang-orang yang akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini poin yang kelima yang akan kita bahas adalah fadhihatu al-ghadir. Ini al-ghadr. Ya, dalam Islam itu ini ada istilah al-ghadr. Nanti setelahnya kita akan bahas istilahnya al-ghulul. Ya sebenarnya artinya sama-sama khianat. Ya cuman kalau al-ghadr ini itu biasanya dalam hal janji. Ya kalau al-ghulul itu khianat dalam harta. Ya dalam masalah harta. Jadi kita bisa artikan al-ghadr ini adalah orang-orang yang ingkar, yakni janji. Jadi bagaimana keadaan orang-orang yang sedang mengingkari perjanjian yang sudah dia buat ya dengan manusia lainnya? Di sini disebutkan an Ibnu Umar, yakni qala dari Ibnu Umar berkata qala Rasulullah bersabda, "Idza jama'allahu al-awwalina wal akhirina yaumal qiyamah." Ya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan ya seluruh manusia dari awal sampai akhir pada hari kiamat kelak, yurfa likulli ghadir liwa. Maka orang yang sering mengingkari perjanjian ini memiliki tanda. Apa tandanya? Liwa. Itu akan ditancapkan. Itu di belakang nanti dalam hadis yang lain itu ada benderanya. Jadi orang-orang yang sering ingkar janji itu nanti punya bendera. Ya sebagaimana orang-orang itu berperang itu pasti akan membawa bendera untuk menunjukkan kepada seluruh pasukannya. Ya dia akan memiliki bendera faqila hadhihi ghudratu fulan ibni fulan. Inilah pengingkaran janji fulan bin fulan. Jadi di bendera itu ada tulisan. Ya, ini fulan sudah mengingkari janji dengan fulan. Ini fulan sudah mengingkari janji dengan fulan. Itu benderanya itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seluruh manusia itu mengetahui hal tersebut. Ya tanda dia sering mengingkari janji itu nanti ya di hari kiamat di hari kiamat kelak itu seperti itu keadaannya. Ini merupakan bentuk penghinaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sering mengingkari yakni janji. Maka berhati-hatilah yakni kita ya apabila Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dosa kemudian menyebutkan balasannya di hari kiamat, ketahuilah itu merupakan apa Pak? Merupakan dosa besar. Ya, semua dosa yang diancam yaitu dengan murka Allah, laknat Allah, kemudian disebutkan yakni api neraka atau balasan di hari kiamat kelak, ketahuilah bahwasanya itu merupakan dosa besar. Ya, tapi kalau dosa yang tidak disebutkan, ya ini balasannya di hari kiamat itu dikatakan bukan dosa besar, itu masih dosa kecil. Maka berhati-hatilah ya dengan ingkar janji ini. Karena apa? Karena ini merupakan sifatnya yakni orang-orang munafik. yakni arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan. yakni ada 4 ya tanda-tanda, ada 4 sifat yang apabila ada pada diri seorang maka dia dikatakan orang-orang munafik. Maka dia bisa dikatakan orang-orang yang munafik. Munafik di sini bisa nifak al-i'tiqadi, bisa nifak al-amali. Kalau nifak al-i'tiqadi itu dia menampakkan yakni keislamannya padahal di dalam hatinya itu kekufuran. Itu nifak yakni al-i'tiqad. Ini keluar dari Islam. Ya ada istilahnya nifak amali. Ya, dia menampakkan kesolehan, ya menampakkan orang yang baik, ya padahal hatinya tidak seperti hal itu. Ya padahal hatinya itu jahat, padahal dia orang jahat, orang yang sering melakukan kezaliman tapi menampakkan kepada manusia dia adalah orang-orang yang adil. Itu nifak amali yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Itu maksud hadis ini. Jadi ada ya manusia-manusia dari kalangan orang-orang beriman yang memiliki sifat-sifat orang-orang munafik. Apa itu? Idza haddatsa kadzaba, ya apabila dia berbicara itu dia berdusta, wa idza ahada ghadara. Ini dia hadisnya. Apabila dia melakukan perjanjian
ya maka dia mengingkari perjanjian tersebut. Maka hati-hatilah kita ya apabila kita membuat janji itu jangan sampai ya kita mengingkari janji tersebut. Ya, kemudian dalam hadis yang lainnya misalnya di sini itu disebutkan dalam Sahih Muslim ya dari Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Ya, setiap orang yang mengingkari perjanjian akan diberikan bendera yaitu pada hari kiamat kelak yurfa lahu biqadri qadrihi. Ya, maka bendera itu akan ditegakkan sesuai dengan banyaknya pengingkaran janji yang dia lakukan. Jadi semakin banyak janji tersebut semakin tinggi. Ini benderanya semakin sedikit ya agak pendek bendera. Jadi seperti itu disebutkan dalam hadis ala wala ghadir. Ketahuilah sesungguhnya orang yang berjanji yang mengingkari perjanjian yang paling besar. Ya, dosanya a'zam, yakni ghadran, paling besar pengingkaran janjinya min amirin amah, yaitu pengingkaran janji yang dilakukan oleh para pemimpin. Ya, jadi seorang hakim misalnya, ya seorang pemimpin, seorang khalifah misalnya itu ingkar janji yang dia lakukan kepada rakyatnya itu sangat besar. Ini dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan pengingkaran janji yakni antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Maka berhati-hatilah bagi kita yang diberikan jabatan, yang diberikan kedudukan, yang banyak mengurus yakni permasalahan kaum muslimin, maka berhati-hatilah ketika membuat perjanjian dengan mereka, jangan sampai kita mengingkari janji tersebut. Ya, kemudian yakni poin yang ke-6, ini sekarang kita akan membahas masalah al-ghulul. Ya, jadi khianat ya dalam masalah harta. Tadi al-ghulul itu khianat dalam masalah harta. Jadi apa itu al-ghulul? Al-ghulul huwal akhdhu minal ghanimah ala wajhil khufiyah. Jadi asal kata al-ghulul, yakni dosa gulul ini adalah pertama dalam syariat Islam itu dikatakan gulul itu apabila ada seseorang yakni pasukan atau prajurit itu yang mengambil harta rampasan perang tanpa diketahui oleh pemimpinnya. Ya, jadi misalnya kaum muslimin itu berperang ya dengan kaum kufar kemudian menang. Itu kaum muslimin tentu ya masing-masing prajurit itu akan mendapati harta yang namanya harta rampasan perang. Nah, dulu ya sebelum syariat Islam yaitu ada ini harta rampasan perang ini dikumpulkan. Ya, harta rampasan perang ini dikumpulkan, sudah semuanya itu dikumpulkan, enggak ada satu orang pun yang mengambilnya, maka turun api dari langit, membakar semua harta rampasan itu, enggak boleh diambil. Nah, ini kalau sudah terkumpul tapi enggak turun-turun api, berarti apa? Berarti masih ada di prajurit tersebut harta rampasan perang tersebut. Ini enggak turun-turun nih api dari langit ini dulu sebelum syariat Islam seperti itu. Maka tahu pemimpin pasukan itu tahu ada yang menyembunyikan harta rampasan perang sehingga api itu tidak mau membakar harta rampasan, masih ada yang kurang. Maka diminta oleh semua prajurit itu dipaksa untuk dikeluarkan. Nah, dalam syariat Islam tidak. Harta rampasan perang ini dihalalkan ya kepada Nabi kita Muhammad SAW, kemudian dibagikan pada seluruh ini pasukan. Nah, ada dulu yakni orang-orang yang menginginkan ya kebaikan untuk dirinya sendiri itu menyimpan ya sedikit saja misalnya emas ya atau gelang lah atau kalung lah itu dikantongi, itu nggak ada yang tahu. Mana ada yang tahu pemimpin pasukan sudah terkumpul semuanya, nggak ada yang tahu. Tinggal dibagikan oleh pemimpin ini pasukan. Nah, zaman Rasulullah itu ketika syariat Islam itu datang, ketika dihalalkan itu rampasan perang, maka tidak ada yang mengetahuinya. Nah, siapa yang mengambil harta rampasan perang itu dia telah melakukan gulul namanya. Yaitu asal kata dari al-gulul. Wa huwa dzanbun yukhfi tahtahu syai'un minat tama' wal atharah. Jadi al-gulul ini merupakan dosa yang di dalamnya atau di balik dosa tersebut ada sifat tamak yang dimiliki oleh seseorang. Wa qad tawa'adallahu tabaraka wa ta'ala al-ghal bi fathihi yaumal qiyamah. Maka Allah ancam ya orang yang melakukan al-ghulul ini dengan dihinakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ala ru'usil ashhad.
ya di hadapan banyak manusia, wa dzalika litahmilihi ma ghallahu fi dzalikal yaum. Ya, dengan apa? Nanti dia akan memikul ya seluruh yang telah dia ambil. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa yang melakukan gulul, yang melakukan khianat, maka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu akan memikulkan apa yang dia khianati, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian nanti manusia itu akan diwafatkan ya sesuai dengan apa yang dia lakukan, wa hum la yuzlamun, dan dia sekalipun tidak akan dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini Pak itu ditafsirkan yang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yakni qala qama fina Rasulullah zata yaumin. Ya, Rasulullah itu pernah berkhutbah yakni di hadapan yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dzakaral ghulul, maka beliau menyebut khianat. Ya, al-ghulul fa'azzamahu. Kemudian membesarkan urusan yakni hal tersebut. Ini hati-hati kalian dengan al-ghulul. Itu diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala la alfayanna ahadakum yaji'a yaumal qiyamah ala raqabatihi ba'irun lahu rugha. Ya, jangan sampai aku dapati salah seorang di antara kalian pada hari kiamat itu memikul ya di lehernya, ya karena akan dipikulkan di leher dan di pundaknya apa yang dia khianati. Itu ditafsirkan oleh Rasulullah, jangan sampai aku mendapati ya salah seorang di antara kalian pada hari kiamat kelak itu memikul di lehernya ba'irun lahu rugha, yakni unta yang dia ambil yang memiliki suara, yaqulu ya Rasulullah aghithni. Wahai Rasulullah, tolonglah aku. Jadi nanti para umatnya Muhammad itu minta tolong kepada yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu minta tolong kepada nabinya. Aghithni, ya tolong aku ya Rasulullah, beratnya hal ini aku pikul, sangat berat aku pikul ini. Ya dosaku fa aqulu la amliku laka syai'an. Maka apa dikatakan Rasulullah? Oh, aku tidak mampu untuk menolongmu. Aku tidak memiliki kuasa untuk menolongmu. Qad ablagtuka. Ya di dunia aku telah sampaikan. Jangan engkau melakukan khianat. Kemudian dikatakan, ya seterusnya, ya disebutkan ya oleh Rasulullah itu contohnya seperti farasun lahu hamhamah. Ya, nanti ada juga seorang, jangan sampai aku dapati seorang di antara kalian pada hari kiamat memikul yakni kuda yang meringkik ya bersuara ya di atas lehernya, di atas pundaknya. Faqala aghithni, ya tolonglah aku wahai Rasulullah. Ada lagi seseorang nanti ya di hari kiamat itu akan memikul syat, yakni dombanya yang ada suaranya. Kemudian dikatakan aghithni. Ada lagi seseorang itu akan memikul emas dan perak ya di pundaknya. Diminta tolong kepada Rasulullah, aghithni la amliku laka syai'an, aku tidak mampu ini menolong qad ablagtuka, aku telah sampaikan hal ini kepadamu, jangan sampai engkau khianat ya. Kemudian dan seterusnya sampai Rasulullah kemudian terakhir itu disebutkan ala raqabatihi samitun, itu emas dan perak itu akan dia pikul. Kemudian dia meminta tolong kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun tidak mampu untuk menolongnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita semuanya ya bahwasanya khianat ini ya sangat besar, yakni dosa-dosanya. Pertama, khianat itu dilakukan oleh prajurit, kemudian makna al-ghulul ini menjadi luas Pak dalam Islam. Ya, menjadi luas dalam Islam. Itu dicontohkan oleh penulis kitab itu bahwasanya ini juga berlaku bagi para pegawai ya, al-ummal dan al-muwazzafin. Ya, khianat itu bisa dilakukan oleh para pegawai dan para pekerja yang dia diberi gaji. Ya, dari pekerjaannya itu dia bisa berkhianat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan ya dalam sebuah hadis, anna Rasulullah sta'mala Ubadah ibn Samit. Ya, Rasulullah itu pernah mempekerjakan ya yang seorang sahabat yang bernama Ubadah bin Samit ala sedekah untuk mengambil zakat.
untuk mengambil zakat. Tsumma qala lahu, kemudian berkata, Rasulullah bersabda kepadanya, ittaqillah ya Abul Walid, ya bertakwalah kepada Allah wahai Abul Walid, anta tiya yaumal qiyamah, ya jangan sampai engkau nanti datang pada hari kiamat bibairin tahmiluhu ala raqabatika. Jangan sampai engkau nanti datang pada hari kiamat dengan memikul unta. Yani di lehermu lahu rugha, yang unta itu nanti akan mengeluarkan suaranya, au baqarah laha khuar, atau sapi yang akan mengeluarkan suaranya, au syat laha tuaj, atau domba yang mengeluarkan suaranya. Itu diingatkan oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya al-ghulul ini bukan hanya di mana, Pak? Bukan hanya pada pasukan perang, tapi orang yang diupah atau diberi gaji dengan pekerjaannya itu bisa melakukan ghulul dengan dia mengambil lebih dari apa yang sudah diberikan kepadanya, ya. Dalam hadis yang lainnya misalnya waqad saqa Ibnu Katsir itu membawakan dalam tafsirnya hadis-hadis yang menakutkan kita untuk melakukan khiyanat, minha ahaditsu ghululul ummal minas shadaqat. Di antaranya adalah hadis-hadis di mana para pekerja itu bisa melakukan yakni khiyanat, seperti hadis Abi Humaid As-Sa'idi. Seperti hadis Abi Humaid As-Sa'idi qala, berkata istamala Rasulullah rajulan minal Azd. Rasulullah itu pernah mempekerjakan seseorang dari suku Azd, yuqalu lahu Ibnu Lutbiyah. Ya, orang ini dinamakan dengan Ibnu Lutbiyah ala shadaqah, untuk mengambil zakat. Faja'a faqala, kemudian dia datang membawa zakat tersebut kepada Rasulullah. Kemudian dia katakan, hadza lakum, inilah untuk kalian, yang zakat-zakat yang sudah aku kumpulkan ini untuk kalian, wa hadza uhdili, dan ini aku diberi hadiah. Nah, perhatikan Pak. Aku diberi hadiah karena aku telah mengambil zakat dari orang banyak. Makanya kemudian faqama Rasulullah. Tiba-tiba ketika mendengar hal tersebut, faqama Rasulullah alal mimbar. Maka Rasulullah berdiri di atas mimbar, faqala ma balul amil nab'atuhu ala amalin. Ya, kenapa masih ada orang-orang yang kami serahi tugas? Fayaqulu, maka dia berkata, hadzalakum wa hadzali. Ini untukmu dan ini untukku. Afala jalasa, seandainya dia duduk di rumahnya atau rumah ayah dan ibunya, yakni fayanzuru ayyuhda ilaihi amla. Lihatlah apakah dia nanti diberi hadiah atau tidak. Ya, jadi intinya kita nggak boleh Pak menerima hadiah. Ya, ini maaf ya bagi pegawai negeri misalnya, ya, atau siapa saja yang dipekerjakan oleh seseorang, misalnya guru-guru ya di madrasah, ya ini misalnya itu dia nggak boleh Pak menerima hadiah dari para wali murid. Ya, apalagi para pegawai, ya dia nerima hadiah karena berkaitan dengan tugas yang dia kerjakan untuk dimudahkan, misalnya urusan itu nggak boleh. Karena apa? Itulah yang namanya al-ghulul. Yang nggak boleh kita nerima hadiah kalau kaitannya dengan tugas yang kita lakukan. Tidak dibenar di mana guru itu nggak boleh menerima hadiah ya dari wali muridnya. Wali murid jangan memberikan hadiah kepada para guru. Kalau mau memberikan hadiah itu nanti kalau anaknya sudah tidak ada di madrasah lagi. Itu nggak apa-apa. Itu boleh memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih. Jangan ketika anaknya ada di madrasah. Karena apa? Tugasnya guru itu untuk apa? Mendidik sudah ada, diberikan ini uang. Jangan sampai ya ini kita memberikan hadiah kepada mereka yang sedang tugaskan. Ya, sebagaimana hal ini. Ya, Rasulullah marah. Ya, kamu sudah diberi serahi tugas, ya sudah ada diberikan upah ya dari tugas tersebut, masih berharap hadiah dari yang lain. Yang lain ini namanya al-ghulul. Nah, inilah nanti akan dipikul ya apa yang dia khianati nanti pada hari kiamat. Jadi hadiah itu nanti akan berubah ya menjadi hal-hal yang disabdakan oleh Nabi SAW. Emas dan perak nanti akan dipikul. Ya, seberapa banyak, semakin banyak dia menerima hadiah, maka hadiah itu akan dia pikul nanti pada hari kiamat kelak. Ya, kemudian ya ini poin yang ketujuh ya, aghasibul ardi. Ghasibu yakni al-ardi, orang yang merampas ya tanah
seseorang. Ya. An Abdullah ibni Umar ghasibul ard, orang yang merampas yakni tanah seseorang. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man akhadha minal ardi syai'an bi ghairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamah ila sabi ardin. Ya, barang siapa yang mengambil, merampas sesuatu dari tanah milik orang lain bi ghairi haqqihi, tanpa ada haknya, tanpa ada alasan yang benar untuk mengambilnya, khusifa bihi yaumal qiyamah, nanti orang ini akan ditenggelamkan pada hari kiamat ke dalam 7 lapis bumi. Itu. Nah, dalam hadis yang lainnya lebih mengerikan lagi, yaitu ketika ada terjadi pertengkaran antara Abu Salamah, ya. Abu Salamah ibn Abdurrahman ini bertengkar, Pak, dengan seseorang terkait tanah. Ya, kemudian disebutkan hal itu ya oleh Abu Salamah kepada Aisyah radhiyallahu taala anhu, maka Aisyah itu berkata, yani ijtanib al-ardu, jauhkanlah tanah, masalah tanah. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man zalama qaida shibrin, barang siapa yang melakukan tindakan kezaliman dengan mengambil sejengkal saja, sejengkal saja minal ardi, dari tanah seseorang, tuwiqahu min sabi ardin, maka nanti ya 7 lapis bumi itu akan dibebankan kepadanya. Itu maknanya dia ditanam. Ya enggak mungkin ada orang mampu, Pak, menahan 7 lapis bumi, tuwiqahu. Ya, maka akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi, tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, ketika Urwah bin Zubair ya mendapati bahwasanya Arwa, ya ada seorang wanita yakni nama Arwa binta Uwais, yakni dia mengatakan bahwasanya tanahnya Sa'id bin Zaid itu adalah miliknya. Ya, ada seorang wanita itu yang menyatakan, lah, Sa'id bin Zaid ini punya tanah, yang tanah itu milik saya. Nah, Sa'id bin Zaid ini tentunya marah. Karena apa? Dia banyak buktinya bahwasanya tanah ini adalah miliknya. Maka mereka berdua pun itu bertengkar, Pak. Ya, bertengkar di hadapan hakim, atau pergi ke Marwan ibn Hakam. Pada waktu itu khalifahnya Marwan bin Hakam, faqala Sa'id, ana kuntu akhudhu min ardiha syai'an ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah. Apakah mungkin aku berani mengambil tanah wanita tersebut setelah aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhadha shibran, barang siapa yang mengambil sejengkal ya tanah manusia dengan tindak kezaliman, tuwiqahu ila sab'ina ardin, ya pada 7 lapis bumi, apakah mungkin aku berani? Dikatakan faqala lahu Marwan, la as'aluka bayyinatan ba'da hadza, ya aku tidak akan meminta bukti lagi darimu. Ya, kenapa? Maksudnya ya sudahlah, biarkanlah. Ya, Sa'id bin Zaid ini mengatakan, sudah biarkanlah wanita ini mengambil tanahnya, aku nggak berani. Ya, kalau masalah tanah itu mereka para sahabat biasanya sudahlah, inti mau terserah. Ya, mereka nggak berani kalau masalah tanah karena ada ancamannya. Ini merupakan dosa besar. Kemudian setelah dibiarkan wanita tersebut mengambil yakni tanah Zaid, Allahumma in kanat, doa dia, ya Allah, seandainya wanita tersebut melakukan kedustaan, butakanlah matanya, waqtulha fi ardiha, maka bunuhlah dia di buminya sendiri. Seandainya wanita tersebut dusta. Ya, kemudian terjadi pada Arwa ya binti Uwais ini, dia sedang asik-asik berjalan ya di tanahnya tiba-tiba ada lubang, ya kemudian meninggal dunia. Sebelum itu dia sudah menjadi buta. Ya, bayangkan sudah mendapatkan dosa di dunia, nanti di hari kiamat akan dibebankan ya tanah sejengkal yang dia ambil. Itu berbahaya. Makanya ketika kita misalnya ya berselisih ya tentang seseorang terkait tanah, itu kalau bisa kita ya bukti kita sedikit, dia pintar ini punya bukti-bukti yang banyak, ya sudahlah, jangan terlalu memperpanjang. Yakinilah bahwasanya hak kita itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa
wa taala, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Bahaya orang-orang yang melakukan kecurangan ya di muka bumi ini pasti ya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakini hal tersebut sudah banyak mengalah. Ya kalau memang bukti kita sudah kita tampakkan, dia juga memiliki bukti misalnya, jangan terlalu diperpanjang sudah. Ya bismillah ya kita berharap ya bukti hak saya pasti akan kembali kepadaku baik di bumi maupun atau di akhirat kelak. Ya jadi khawatir kita mendapatkan azab seperti ini. Maka berhati-hatilah ya bagi orang yang berselisih terkait tanah apabila dia sudah melakukan apa yang harusnya dilakukan kemudian tidak berhasil ya mendapatkan tanahnya, sudah jangan terlalu diperpanjang ya. Saya dapati ada ya ini kakak beradik Pak. Ya saudara. Saudara kandung itu tidak saling tegur sapa hanya karena tanah saja. Ya, hanya tanah 10 meter kalau tidak salah. Ya. 10 meter. Enggak saling bertegur sapa. Ini pasti akan terjadi. Ya, jadi janganlah seperti orang ini, maka hendaknya kita banyak mempelajari yakni ayat-ayat Allah, ya ayat hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkait merampas hak orang lain dan yakini bahwasanya hak kita yang dirampas itu pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik cepat ataupun lambat. Ya poin yang ke-8 yaitu dzul wajhaini. Dzul wajhaini itu orang yang bermuka yakni dua. Yani dzul wajhaini itu ada Pak. Ya disebutkan ya oleh Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah tajiduna syarran nasi yaumal qiyamah, ya engkau akan dapati orang yang paling buruk pada hari kiamat dzal wajhaini, yaitu orang yang bermuka dua, alladzi ya'ti haula'i biwajhin, orang yang datang kepada seorang dengan satu wajah, wa haula, dan datang kepada orang lainnya dengan wajah yang lainnya. Ya, jadi ini hati-hati kita, jangan sampai kita ini orang yang tidak punya prinsip. Ya, misalnya ya kita datang ke salah satu kelompok, ya kemudian seolah-olah kita bersama kelompok tersebut, ya kemudian datang ke kelompok yang lainnya seolah-olah kita ada di kelompok tersebut. Ya, misalnya karena cari aman. Ya nggak mau dapat masalah, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ini bermuka dua. Ya cari aman yang nggak punya prinsip. Ya mau cari selamat, ya kemudian dia pun bisa ke sana dan bisa kemari. Ini berbahaya. Ini manusia yang paling buruk disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya perhatikan, ini jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini itu diterangkan oleh salah seorang ulama tabi'in ya yang bernama Bilal bin Sa'ad dengan perkataannya la takun da wajhaini wa dza lisanaini tuzhir linnas liyahmaduka wa qalbuka fajirun. Nah, itu maknanya. Jangan sampai engkau memiliki dua wajah dan dua lisan yang engkau tampakkan kepada manusia agar mereka senantiasa memujimu sedangkan hatimu itu banyak melakukan kedustaan. Itu maknanya orang bermuka dua. Nah, pengadu domba ini juga bisa dimaknakan dengan apa? Zu'al wajhaini. Ya, dia datang ke seseorang mengatakan fulan itu membencimu. Ya, kemudian berkata kepada orang lain, wah fulan itu sangat Nah, ini orang yang bermuka dua. Dia ingin mengadu domba, ini juga tidak dibenarkan. Ini dalam Islam, inilah orang yang paling buruk ya, karena ada sifat nifak ya dalam hatinya, maka ini balasannya pun di hari kiamat. Itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu wajhani fid dunya, ya barang siapa yang memiliki dua wajah yakni di dunia, kana lahu lisanani min narin yaumal qiyamah, nanti yang dia memiliki dua lisan, ya dua lidah dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah jangan sampai ini kita bermuka dua, tidak memiliki prinsip ya dalam bumi ini. Baik, poin yang ke-9 yaitu al-hakimul ladzi yahtajibu an ra'iyatihi.
Al-hakim, yakni seorang pemimpin yang senantiasa menutup diri dari orang-orang yang dia pimpin. Ya, dari Abu Dawud dan Ibnu Majah, juga Imam Hakim dengan sanad yang sahih, yang dari Abi Maryam Al-Azdi, qala Rasulullah. Abi Maryam Al-Azdi qala Rasulullah bersabda, man waliya min umuril muslimin. Ya, barang siapa yang diberikan kekuasaan ya untuk memimpin kaum muslimin, fahtajaba, kemudian dia menutup dirinya duna khullatihim, dari hajat kebutuhan, yakni orang banyak, ihtajaballahu anhu yaumal qiyamah, maka nanti Allah pada hari kiamat pun menutup diri yang dari orang tersebut, duna khullatihi wa hajatihim. Allah tidak akan ya mengurus segala kebutuhannya nanti pada hari kiamat. Nah, ini pemimpin yaitu berhati-hati ya. Dikatakan dalam hadis itu ya khullah hajah faqr. Ya, orang ya pemimpin ini dia menutup, tidak pernah sama sekali mau mengurusi yakni kebutuhan hajat hidup orang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurusnya nanti pada hari kiamat. Ini disebutkan Pak, azabnya di hari kiamat ini merupakan dosa besar. Maka berhati-hati. Ya kita ya yang mengurusi misalnya ini uang di masjid ini ada uang jamaah. Maka berhati-hati. Ya, kalau ada jamaah yang butuh misalnya ya suatu, kita harus urus. Ya jangan sampai, karena kita pemimpin di sini. Seorang suami ya pemimpin di keluarganya perhatikan. Ya, hajat kebutuhan ya, nafkahi yakni keluarganya, apalagi seorang pemimpin negara. Maka dia harus berhati-hati, harus dia membuka pintu ya seluas-luasnya untuk mau menerima segala kebutuhan yakni rakyatnya, jangan sampai menutup diri, tidak peduli. Ya, kemudian yakni poin selanjutnya, alladzi yas'al walahu mayuni, orang yang meminta-minta padahal dia cukup hidupnya. Ini disebutkan dalam sebuah hadis ya dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah, man sa'ala, barang siapa yang meminta, walahu mayugnihi, sedangkan dia memiliki kecukupan, ja'at mas'alatuhu yaumal qiyamah, ya maka nanti ya dia datang pada hari kiamat, khadushan au khamushan au kaduhan fi wajhihi, maka di wajahnya itu Pak ada goresan. Ya ada goresan atau ada luka dari goresan tersebut sebagai tanda. Dikatakan qila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, wa ma yugnihi, bagaimana dikatakan seorang itu sudah cukup? Perhatikan di sini, qala khamsuna dirhaman au qimatuha minaz zahab. Jadi orang yang sudah punya 50 dirham ya dia dikatakan sudah cukup hidupnya. Enggak boleh dia meminta-minta. Ya enggak boleh dia meminta-minta ketika dia punya 50 dirham. Anggap sekarang, kemarin saya coba buka, 1 dirham itu 94.000 kalau tidak salah dihargai uang sekarang. Anggaplah 100.000 biar mudah. Jadi 50 dirham punya uang berapa Pak? 5 juta. Ya, orang sudah punya 5 juta, dia diharamkan untuk meminta-minta ya kepada manusia. Enggak boleh. Ya karena meminta-minta saja itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, tidak dibenarkan. Man sa'alallahu takatsuran. Ya barang siapa man sa'ala takatsuran, man sa'ala nasa takatsuran, barang siapa meminta-minta kepada manusia untuk memperbanyak yakni hartanya, ya'ti yaumal qiyamah wa laisa fi wajhihi muz'atalahmin. Ya nanti dia datang pada hari kiamat tidak ada di wajahnya pun sekerat daging. Ya, tidak ada sekerat daging. Jadi ketika kita meminta, maka daging di wajah kita ini akan hilang nanti pada hari kiamat. Semakin banyak kita meminta, maka semakin hilang itu daging tersebut. Makanya di sini dikatakan hudusan atau khamusan, yaitu cakaran. Ada bentuk cakaran. Ya, nanti lama-lama itu akan hilang itu kalau kita banyak minta-minta apabila kita sudah cukup. Beda halnya ketika kita tidak mampu. Ya, itu karena darurat itu kita meminta, itu dibenarkan dalam Islam. Atau kita meminta untuk membantu, yakni hutang seseorang. Ini orang ini banyak memiliki hutang, ya dia ingin
lepas dari hutangnya, maka kita ingin membantu misalnya, ya kita minta. Ya misalnya dari sahabat kita, dari keluarga kita yang banyak memiliki harta, itu tidak masalah, Pak. Ya karena apa? Karena ingin membantu orang, hajat hidup orang ini untuk keluar dari hutang, itu tidak masalah. Kita minta nggak masalah. Ya, apalagi kita memiliki nama, misalnya ya kita dihormati yakni oleh orang tersebut, maka kita bantu dengan kita meminta, itu tidak masalah. Tapi kalau kita meminta untuk kepentingan diri kita, nah ini hukumnya merupakan dosa besar. Jadi Pak, meminta-minta pengemis di jalan yang punya harta, itu dia minta seolah-olah dia itu orang miskin, orang tidak punya, itu merupakan dosa besar dalam Islam. Ya kalau bisa kita hindari hal-hal tersebut. Ya dikatakan oleh Rasulullah, qala Rasulullah, mas'alatul ghani shinun fi wajhi yaumal qiyamah. Ya, meminta dalam keadaan cukup merupakan keburukan di wajah pada hari kiamat kelak. Ya, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang meminta-minta. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari meminta-minta. Kemudian yang selanjutnya, poin yang ke-11, al-busaq tujahal kiblah. Nah, ini Pak bahaya Pak, ini adab juga ya diajarkan dalam Islam. Jangan sampai kita berludah ke kiblat. Ya, kita berludah yaitu ke kiblat, menghadap kiblat, itu jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Ya, naha anhu Rasulul busaq tujahal kiblah. Sungguhnya Rasulullah telah melarang seorang untuk berludah menghadap ke kiblat. Akhbarana annalladzi yatanakham tujahal kiblah ya'ti yaumal qiyamah nukhamatuhu fi wajhihi. Ya, nanti ludahnya itu ada di wajahnya pada hari kiamat, ketika mereka akan dibangkitkan itu ada ludahnya. Ya, jadi orang ini kotor, ya kelihatan di hari kiamat kelak. Wa qatara al-Bazzar fi musnadihi, al-Imam Bazzar meriwayatkan dalam musnadnya, wa Ibnu Hibban wa Ibnu Khuzaimah fi sahihima an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar qala tub'atsun nukhamatu fil qiblati yaumal qiyamati wa hiya fi wajhi sahibiha. Ya, nanti orang yang berludah menghadap ke kiblat itu akan dibangkitkan dan ludahnya itu ada di wajahnya. Ya, ini juga dikatakan oleh para ulama, seorang mengeluarkan ingusnya juga ya tidak dianjurkan itu menghadap ke kiblat. Ya, baik dalam sholat, kalau dalam sholat itu ada hadisnya tersendiri, ya idza qama ahadukum ila musallahu yani fala yuflit yani tujahal kiblah. Ya, jangan sampai, itu ada hadisnya sendiri Pak, kalau seorang sedang menunaikan sholat, ketika dia ingin berludah, maka janganlah dia berludah menghadap kiblat, tapi hendaknya menghadap ke kirinya. Ya, dia berludah menghadap ke kiri atau ke bawah. Ya, dengan pakai tisu misalnya, ya jangan sampai menghadap ke depan. Itu berbahaya dalam sholat. Di luar sholat ini hadisnya. Ya, jadi adab ketika kita meludah jangan menghadap ke kiblat. Ya, yang menghadap kiblat ini sebagai bentuk penghormatan kita ya terhadap arah kiblat, yang mana di hadapan kita itu ada Ka'bah. Maka berhati-hatilah dari berludah menghadap ke kiblat. Kemudian yang terakhir, ini man kadzaba fi hilmihi. Ada orang yang seseorang ingin menasehati keluarganya misalnya, ya kemudian dia berbohong dengan mengatakan dia melihat seluruh keluarganya ini berada di api neraka misalnya. Ya, dia berbohong, wah tadi malam saya mimpi ya bahwasanya kita semua itu ada di api neraka. Ya. Saya takut hal ini terjadi. Ya, ini namanya Pak berdusta ya, kaitannya dengan mimpi. Ya, ini berbahaya juga. Kita nggak boleh. Ya, bayangkan dusta saja itu merupakan dosa. Ya, dalam Islam, ketika kita mengatakan bahwasanya kita melihat atau bermimpi, padahal kita tidak bermimpi, ini merupakan dosa lebih besar. Ya, dalam Islam. Hal ini yang sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya an Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tahlim bihilmin. Ya, barang siapa man tahallama bihilmin, barang siapa yang mengaku bermimpi, lam yarahu,
sedangkan dia tidak melihat yakni mimpi tersebut, kallafallah, maka Allah akan membebankan baginya an yaqid baina syairataini. Nanti di hari kiamat dia diperintahkan, Pak, untuk menyambung 2 biji gandum. Untuk menyatukan itu 2 biji gandum itu disatukan, lan yaf'ala, dan dia tidak mungkin bisa melakukannya. Maka dipaksa, nggak bisa dipaksa, nggak bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia bisa menyambung seterusnya demikian. Nah, ini berbahaya. Nah, disebutkan ya oleh Al-Imam yakni Al-Qurtubi, kenapa ya seseorang itu di dalam Islam itu diberikan ancaman yang begitu keras ketika dia mengatakan saya melihat dalam mimpi saya, padahal dia tidak melihat, dia melihatnya. Ya, padahal maksudnya yang tadi saya bawakan contohnya itu maksudnya itu dia baik, dia ingin mengajak seluruh keluarganya itu untuk melakukan ketaatan. Ya, ini disuruh sholat, ini susah sekali. Ini keluarganya ya diajak bersedekah, ya enggan untuk melakukan sedekah, ini karena jengkel, ya ingin menakut-nakuti keluarganya, dia mengatakan hal demikian, ya pura-pura gemetar ya misalnya, ya bangun tidur, ya kemudian mengatakan kepada istrinya sehingga istrinya pun takut, kemudian melakukan kebaikan, ini tidak dibenarkan, ya tidak dibolehkan. Ya, kenapa demikian? Itu disebutkan ya di sini yakni oleh Imam Ibnu Hajar, ya dikatakan inna mastadda fil wa'idi liman yakdzib fil manam, sesungguhnya ancaman keras bagi orang-orang yang berbohong, ya dia mengatakan dia bermimpi padahal dia tidak pernah melihat mimpinya tersebut, ma'annal kadziba fil yaqdzah qad yakunu asadda mafsadatan minhu. Ya padahal ya berdusta bukan masalah mimpi itu terkadang lebih besar mafsadatnya, terkadang lebih besar yakni bahaya yang ditimbulkan dari berdusta. Seperti misalnya seseorang itu dia idqat yakunu syahadah fi qatlin. Ya ketika seseorang itu berdusta terkait saksi, ketika menjadi saksi terkait pembunuhan. Nah, itu kan besar, Pak. Ya ketika seorang berdusta, ya dia mengatakan bahwasanya fulan, dia melihat fulan membawa pisau misalnya padahal tidak pernah membawa pisau, itu lebih besar. Ya dosanya dibandingkan dosa mengatakan pernah melihat sesuatu dalam mimpi padahal tidak pernah melihatnya, itu lebih besar ini nih. Ya, kenapa? Dosanya lebih besar mengatakan melihat sesuatu dalam mimpi padahal tidak melihatnya. Nah, ini dikatakan oleh Imam yakni Ibnu Hajar ya ketika menjelaskan hadis ini, li'annal kadziba fil manam kadzibun 'ala Allah annahu arahu ma lam yarahu. Ya, karena itu merupakan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kedustaan kepada Allah? Karena seolah-olah dia mengatakan bahwasanya Allah telah menjadikan aku bermimpi padahal tidak sebagaimana yang dikatakan. Dan juga dalam sebuah hadis itu disebutkan yakni ar-ru'ya juz'un minan nubuwah, yakni mimpi itu merupakan sebagian dari kenabian. Ya, yang namanya kenabian itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kita melakukan amal soleh, ya sebanyak apapun kita itu bersedekah, ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin seorang itu bisa menjadi seorang nabi. Kan nggak mungkin. Ya kenabian ini tidak diraih dengan apa? Dengan pahala, dengan berusaha. Tidak. Tapi kenabian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan mimpi itu merupakan sebagian tanda dari kenabian. Ketika seorang mengaku bermimpi kemudian padahal dia tidak bermimpi, maka sejatinya dia telah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mimpi itu datangnya dari Allah. Dia menyatakan kedustaan kepada Allah itu lebih besar ya dosanya dibandingkan kedustaan kepada manusia lainnya, meskipun ini hasilnya itu lebih besar dusta ketika kita bersaksi misalnya ya, akan tapi dosanya pada hari kiamat itu lebih besar ketika seorang berdusta dalam hal mimpi. Nah, ini perlu kita ketahui ya, hendaknya kita jangan ya menakut-nakuti seorang
Ya, atau kita ingin, kadang-kadang orang juga ingin dihormati, Pak. Ya. Ini kita tahu ini masyarakat saya ini senangnya khoyal, ya, senangnya tahayul, ya, kemudian dia berdusta ini ingin dihormati. Wah, kemarin saya mimpi ini di dalam tanah ini ada emas ini nih. Ya. Dalam tanah ada emas, padahal dia sudah gali taruh emas. Ya, dia dusta ini, dia ingin dihormati, ingin dianggap sebagai waliullah misalnya, ya. Dia berkata, "Wah, saya mimpi bersatu minggu saya mimpi ini dalam ini ada emas ini, ada harta karun nih, harus kita gali nih." Ya, digali, ternyata ada emasnya. Oh, wali ini besar dosanya. Ya, karena apa? Dia mengatakan dia bermimpi padahal dia tidak bermimpi. Ini berbahaya, jangan sampai ya kita berdusta terkait hal mimpi. Inilah ya mungkin yang bisa kita sampaikan. Ya, lebih kurangnya kami mohon maaf. Ya, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan, itu dipersilahkan. Ya, silakan. Ya. Baik, pertanyaannya itu bagaimana ketika kita ya sedang berselisih ya terkait hak kita yang diambil, itu apakah ketika kita mengalah kita mendoakan keburukan pada orang tersebut atau mendoakan ini kebaikan. Nah, sebenarnya yang lebih mengetahui itu orang tersebut ya. Kalau misalnya ini kan bisa jadi saat bin Yazid ini dia mengetahui bahwasanya arwah ini sering ya mengambil. Ya, kalau kita mengetahui bahwasanya orang ini ya sering merampas hak orang lain, ya dia ketahui dan akhirnya saya juga akhirnya dirampas, ya, maka jangan bimbang, Pak, jangan khawatir, ya. Sudah tergantung kita saja ya, kita mau doakan ini orang apa ini nih. Ya, kita doakan keburukan itu ya dibenarkan, ya. Kita doakan kebaikan itu juga dibenarkan, ya, dua-duanya dibolehkan, itu tinggal kita sekarang. Cuman ya saya katakan ya kita perlu juga melihat ini siapa ini yang merampas hak kita. Apakah baru kali ini dia merampas hak saya, ya. Kalau orang ini baru kali pertama misalnya kita ketahui ya bahwasanya dulunya misalnya dia orang baik, ya kita berharap agar kita doakan agar dia kembali kepada kebaikan dan kemudian hak saya diberikan ya kepada diriku. Ya, itu sebaiknya kita lakukan ya. Segala sesuatu itu paling baik kita mendoakan kebaikan bagi seseorang karena itu merupakan bentuk yakni akhlak yang mulia. Ya, bentuk akhlak yang mulia. Akan tapi misalnya kita ingin ya agar atau kita tahu banyak manusia yang datang kepada kita kemudian melaporkan ini nih orang ini nih, ya Allah nggak bisa tobat. Ya, bagaimana cara taubatnya? Ya, atau dia orang kafir misalnya, ya, maka nggak masalah. Ya, kita doakan dia dengan keburukan. Intinya bahwasanya ya kitalah yang lebih mengetahui yakni keadaan yang akan kita doakan. Akan tapi sebaiknya ya sebagai seorang ya muslim, seorang mukmin yang dianjurkan untuk melakukan akhlak yang baik itu kita mendoakan ya kebaikan kepada saudara kita, atau kita minta ya agar hak kita itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, biarkan hak kita itu diambil ya kemudian diganti dengan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Itulah seharusnya yang kita lakukan karena itulah bentuk kemuliaan dan itu insya Allah akan dibalas dengan pahala. Ya, kalau kita mendoakan keburukan sudah, Pak. Ya, selesai urusannya. Ya, sampai di dunia. Tapi kalau kita mendoakan kebaikan, itu sampai di akhirat kita akan mendapatkan ini balasan. Wallahu taala alam bisawab. Yang ada yang lainnya? Ya. Hmm. Hmm.
Dia sudah. Tidak mengajar maksudnya sudah keluar Pak ya? Ya, baik. Kalau pertanyaannya seperti itu, maka perlu juga kita ketahui apakah yang tidak mengajar ini punya apa istilahnya, dia punya peran nggak nanti ya di madrasah tersebut. Nah, itu juga perlu kita ketahui. Kalau dia masih memiliki pengaruh misalnya ya maka lebih baik jangan kita kasih, Pak. Ya karena apa? Karena dia masih di madrasah tersebut, dia masih mendapatkan yakni gaji ya di madrasah tersebut, itu jangan kita berikan hadiah. Ya, karena bisa jadi nanti ya ketika dia mengetahui ada sesuatu ya pada anak yang dia pernah ajar, nah itu dia ingin ikut campur itu di dalamnya karena sudah sering mendapatkan hadiah. Misalnya itu kan berbahaya, makanya kita katakan tidak dibenarkan. Ya kenapa dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu kenapa kita katakan tidak dibenarkan seorang itu memberikan hadiah yang kepada seorang pegawai itu ingin menutup pintu-pintu suap, itu tuh ingin ditutup padahal hadiah loh yang kita kasih, bukan kita mengasih suap ya, cuman ingin ditutup ya dalam Islam, maka dikatakan jangan diberikan. Lebih baik itu Pak ditinggalkan, jangan kita berikan. Kalau kita nanti mau berikan tuh ketika dia sudah selesai ya, tidak lagi ada kita urusannya itu dengan madrasah, itu nggak masalah ya, karena kita ingin agar seorang itu selamat ya dari tindak al-ghulul. Kita kan nggak tahu Pak ya, hati seorang itu kita nggak tahu sama sekali, makanya ditutup itu pintu-pintu seperti itu. Lebih baik ya jangan kita berikan ya. Kalau mau diberikan ditabung aja dulu Pak ya, jangan ketika seorang itu ada di madrasah atau anak kita masih ada di madrasah tidak diperkenankan untuk diberikan ya, dikhawatirkan kita membuka pintu-pintu suap. Wallahu taala alam yani bisawab. Ya kita cukupkan ya sampai di sini pengajian kita, insyaallah ya pada kesempatan akan datang kita akan melanjutkan kajian terkait halul atqiya. Ya, kita sudah menyelesaikan ini bahasan terkait keadaan pelaku maksiat dari kalangan orang-orang beriman. Kemudian insyaallah pada kesempatan akan datang kita akan melanjutkan ini bagaimana keadaan orang-orang yang bertakwa itu pada hari kiamat kelak. Ini akhirnya kita tutup kajian kita dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.